8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang dibacakan ya. Yang nggak dibacakan yang mulia. 15 dianggap dibacakan. Selanjutnya langsung ke petitum yang mulia. Berdasarkan dalil-dalil pemohon di atas, pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 200 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi nomor 200 tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang diumumkan termohon pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 17.53 waktu Indonesia Barat sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Tas Yasin. 3. Membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Tas Yasin sebagai pemenang garing calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. 4. Memerintahkan termohon KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Haji Andika M. Perkasa SEMA MSc dan Dr. Haji Endra Prihadi alias Hendi SEMM sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo ut bono. Demikian permohonan ini kami ajukan atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Disampaikan terima kasih. Hormat kami. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum dari 263. Nanti untuk KPU, pihak terkait dan Bawaslu supaya dicermati poin-poin yang krusial tadi yang dipersoalkan oleh pemohon 263. Baik, dilanjutkan dengan 22. Silakan. Ini pencabutan ya Pak? Coba dijelaskan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kuasa hukum dari Bapak Heri Dr. Andes W. Heri Wibowo MH sebagai calon Bupati Kabupaten Klaten nomor 2. Sebenarnya kita sudah mengajukan pencabutan pada tanggal 6 Januari 2024 secara tertulis dan kami juga sudah ada tanda terimanya. Tapi terus kemudian sampai sekarang juga masih diundang untuk untuk mengikuti persidangan ini. Makanya kami dengan hormat kami menghadiri sidang pada hari ini. Ini iya. Ya, teman-teman, kita terus memantau bagaimana perkembangan Pilkada Jateng ini sedang digugat di MK, teman-teman. Karena Andika Hendi ini meminta kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 yaitu Lutfi Yasin karena diduga telah melakukan dugaan-dugaan kecurangan, sehingga nantinya apakah ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka, teman-teman, dengan mungkin bukti-bukti video-video kecurangan-kecurangan yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi, maka ini sangat menarik. Makanya kita terus memantau hal ini, teman-teman. Kita melihat bagaimana perjuangan dari Andika Hendi ini, apakah nantinya mereka yang menjadi gubernur terpilih atau bagaimana. Tentu kalau Lutfi Yasin didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti kecurangan yang disampaikan oleh Andika Hendi, maka tentu yang menjadi pemenang atau gubernur terpilih Jawa Tengah adalah Andika Hendi. Nah, kita lihat di sini, teman-teman, singgung percok politik uang. Andika Hendi minta MK diskualifikasi Lutfi Yasin. Ini mereka menyinggung tentang parcok, partai coklat, politik uang
dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi alasan mereka untuk meminta kepada MK atau Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 yaitu Lutfi Hasan. Oke, kita lihat ya teman-teman, ini katanya pasangan calon paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendar Prihadi Hendi mengajukan gugatan hasil Pilgub Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi MK. Nah, kemudian dalam permohonannya itu Andika Hendi menyinggung terkait politik uang atau money politis hingga keterlibatan polisi di Pilgub Jateng. Nah, mereka menyinggung tentang politik uang teman-teman dan juga keterlibatan ya polisi di Pilgub Jateng yang disebut tadi Percok ya. Nah, keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan kepolisian negara Republik Indonesia dalam perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 dengan melakukan tindakan guna memastikan dukungan seluruh anggota kepolisian dan strukturnya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Yasin. Demikian dikutip di dalam permohonan yang diajukan ke MK Kamis 9 Januari. Nah, kenapa ini dipermasalahkan tentang ketidaknetralan ke pihak kepolisian ini teman-teman? Ya karena seharusnya pihak kepolisian di situ ya netral, memberikan keamanan dan memberikan pengayoman ya baik itu pasangan calon yang satu dan maupun pasangan calon yang lain, sehingga dengan tugas mereka itu maka mereka dituntut harus netral di dalam pilkada maupun juga di pilpres ya, sehingga itu selalu dipermasalahkan ketidaknetralan itu yang mereka ya pihak dari kubu Andika Hendi ini ya mungkin mereka mengetahui ketidaknetralan maka mereka sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti ya Mahkamah Konstitusi apakah nantinya akan memberikan satu hukuman kepada pasangan nomor urut 2 yaitu mendiskualifikasi mereka dengan bukti-bukti alat bukti yang mereka sampaikan. Nah, menurut tim Andika Hendi menyinggung bahwa sosok Ahmad Lutfi merupakan orang pilihan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, oleh karenanya keterlibatan aktif pejabat dan anggota Polri tersebut tidak hanya berupa kelalaian yang dilakukan oleh orang perorangan secara individual yang lazim disebut oknum, namun juga telah melibatkan kebijakan dan penggunaan kewenangan institusi negara Polri sebagai orang lembaga negara dalam rangka yang memenuhi kepentingan politik Jokowi. Meskipun yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 20 Oktober 2024. Lanjut permohonan itu. Ya, teman-teman, ya kita tahu juga bagaimana keterlibatan Pak Jokowi di dalam berkampanye. Ya, mereka mengkampanyekan Ahmad Lutfi Yasin ya di Pilgub Jawa Tengah dan juga Bapak Prabowo Subianto yang mengendorse ya Ahmad Lutfi Yasin ini, sehingga nantinya apakah ini menjadi satu bahan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi ya pasangan Lutfi Yasin ini. Nah, sehingga masyarakat menyebut keterlibatan Polri ini dengan sebutan Partai Coklat atau Parcok sebagai bentuk protes atau political will pimpinan Polri yang mengabdi pada kepentingan politik Jokowi, sambungnya. Nah, kemudian dugaan ketidaknetralan kepolisian itu juga dituangkan dalam berkas permohonannya dengan menjabarkan langkah mutasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, mereka juga menyinggung tentang mutasi-mutasi ya yang dilakukan, di antaranya yakni dengan mengganti 15 Kapolres di 15 kabupaten kota di Jawa Tengah dan mutasi pada sejumlah pejabat utama di jajaran Polda Jawa Tengah. Kuasa hukum Andika Hendi, Roy Johnson, sebagian juga menyebut bahwa dalam kontestasi Pilgub Jateng 2024 juga muncul ketidaknetralan kepala desa yang menguntungkan Ahmad Lutfi Yasin. Ia juga menyinggung adanya kedekatan antara Lutfi dengan pejabat di Jawa Tengah, mulai dari Kapolda Jawa Tengah,
Irjen Ribut Hari Wibowo dan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Bahkan pihaknya juga menyinggung kedekatan Lutfi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, adapun sebelum maju di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Lutfi sempat menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah 2018 sampai 2020 dan Kapolda Jawa Tengah 2020 sampai 2024. Terlihatlah hubungan sejarah kedekatan antara calon gubernur Ahmad Lutfi dengan Kapolda Jawa Tengah Ribut dan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana beserta struktur kepolisian di bawahnya dan struktur ASN pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pusat hubungannya adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ucap Roy dalam persidangan di Gedung MK Jakarta Kamis 9 Januari. Hal mana sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mengkondisikan siapa calon gubernur dan bagaimana menjamin kemenangannya dalam pilkada tahun 2024 jelas dia. Nah, Roy juga memaparkan intimidasi yang dilakukan oleh kubu Lutfi Yassin untuk berusaha memenangkan Pilgub Jawa Tengah 2024 yang mulai dari intimidasi kepala desa, KPU Jawa Tengah hingga Bawaslu Jawa Tengah. Bahkan lanjut dia juga diadakan pertemuan dengan para kepala desa se-Jawa Tengah untuk memobilisasi dukungan kepada Lutfi Yassin pada masa kampanye. Pertemuan-pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah ini kemudian dibubarkan atau membubarkan diri setelah didatangi Bawaslu atau personal DPC PDI Perjuangan, ungkapnya. Roy juga mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan Pilgub Jawa Tengah 2024 terjadi praktik politik uang kepada pemilih. Nah, itu teman-teman tentang dugaan-dugaan kecurangan yang ditemukan di Jawa Tengah, dan tentu kita mengharapkan satu keputusan dan keadilan bagi Mahkamah Konstitusi, karena kita mengharapkan ini supaya nantinya di pilkada-pilkada tahun depan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.